Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, walaupun di masa-masa pandemi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan agar tetap selalu sehat. Baik, eh anak-anakku, hari ini saya akan mendemokan ya, mempraktekkan bagaimana tata cara pelaksanaan praktek nanti ya. Jadi nanti saya akan tampilkan, kita akan praktek ya, praktek desain tiga dimensi ya. Jadi nanti untuk aplikasi sudah saya upload juga di Bitly materi prak 12. Silahkan nanti di download, di sana sudah saya siapkan aplikasi SketchUp 2015. Kenapa saya pakai SketchUp 2015? Karena jauh lebih ringan dan tidak trial ya. Kalau nanti kamu pakai 2018, 19, 20 itu biasanya diminta untuk eh, memasukkan apa namanya, kode aksesnya atau aktivasinya ya. Kalau nanti itu terjadi silahkan pakai yang 2015, itu jauh lebih ringan ya. Baik, sebelumnya ya, kemarin anak-anakku semua sudah mengumpulkan sketsa ya, sketsanya. Nah, sketsa yang dikumpulkan kemarin itu menjadi dasar kita dalam membuat desain tiga dimensinya. Jadi tidak ada perubahan. Saya harapkan kemarin ketika dikumpulkan, anak-anak sudah punya uh, backupnya atau minimal foto di handphonenya. Kenapa? Karena itu yang nanti akan jadi acuan ya. Baik, sebelum saya masuk ke aplikasi ya, sebelum masuk ke aplikasi, saya akan singgung sedikit untuk materi Google SketchUp. Apa-apa yang harus kamu ketahui, apa harus kamu pahami ya, terutama tool-tool ya, tool-tool yang ada di eh apa namanya, tool-tool yang ada di aplikasinya ya. Jadi itu penting ya, tool-tool yang ada di aplikasi itu penting, biar nanti kamu mudah dalam mengerjakan. Baik, kita masuk ke teorinya dulu ya. Jadi sudah saya siapkan di apa namanya, di Bitly juga sudah saya upload juga di sana. Silahkan nanti kamu buka di sana. Kalau nanti tool-toolnya berfungsi sebagai apa, nah ini kita bahas dulu sedikit ya, biar lebih memahami. Baik, SketchUp itu adalah aplikasi tiga dimensi ya. Sebenarnya aplikasi tiga dimensi itu banyak, ada AutoCAD, kemudian 3D Max dan teman-temannya. Nah, kenapa saya pakai SketchUp? Itu yang lebih mudah dipahami, lebih ringan ya. Kemudian ya free ya, itu yang jelas. Kemudian aplikasi tiga dimensi ini sebenarnya sudah banyak digunakan biasanya untuk pembuatan animasi-animasi, misalnya Upin dan Ipin, kemudian Naruto dan lain-lain sebagainya. Ini biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi tiga dimensi. Makanya ketika kamu memahami atau mendalami ya desain tiga dimensi, itu akan menjadi nilai plus buat kamu ya. Tidak hanya untuk eh pribadi, tapi ini bisa jadi job sampingan ya, selain selain kamu nanti punya pekerjaan yang utama itu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menjadi nilai plus buat kamu ya. Baik, saya lanjutkan eh, ya. Jadi ini saya lewati aja ya. Ini memang nanti kalau misalnya kamu mau masuk ke jurusan teknik sipil, kemudian arsitektur, pembuatan film, kemudian game ya, atau yang berhubungan dengan tiga dimensi, Google SketchUp itu salah satunya, salah satu alternatif aplikasi yang bisa kamu gunakan ya. Sebenarnya kalau kalau SketchUp itu sampai ke rendering ya, tapi hari ini kita tidak akan sampai ke rendering, atau tugas kita tidak akan sampai ke rendering. Kenapa? Kalau sampai ke rendering itu yang jelas spesifikasi komputer kita harus bagus ya. Kenapa? Karena dia butuh proses yang lama ya, dan berat pastinya ya. Jadi kita nggak akan sampai ke rendering
Ya, jadi ini kalau nanti ada yang punya cita-cita ke sipil arsitektur, nah bisa kamu dalami. Ya, baik. Nah, saat pertama mulai SketchUp ya pasti ya. Nanti kita akan pilih template dulu. Kenapa pilih template? Ya itu adalah area kerja kita dan kita nanti punya disuguhkan banyak template. Nah ya, template mau pakai garis, mau ada orangnya atau tidak nanti banyak di sana. Kamu tinggal pilih. Ya. Nah, saya jelaskan. Nah, ini nanti kita bekerja pada area ini. Ini adalah template-nya. Ya, template-nya jadi di sini yang namanya tiga dimensi pasti ada koordinat x, y, dan z. Ya, namanya juga tiga dimensi. Nah, ini adalah defaultnya tampilan SketchUp. Ya, jadi nanti di sini punya banyak fitur atau tool yang bisa kamu gunakan. Tapi nanti kita hanya menggunakan tool-tool yang kita anggap penting saja. Ya, nanti kalau di sana banyak, termasuk ada rendering, nanti ada apa namanya kita cari apa namanya model di internet itu ada ya gitu. Jadi ini adalah default dari tampilan SketchUp sendiri ya, dalam tampilan dari SketchUp sendiri. Nah, ini yang wajib kamu hafal atau kamu ingat lah, nggak usah dihafal. Yang harus kamu ingat, yang pertama ada line tool. Jadi di sini line tool ini berbeda dengan Corel ya, berbeda dengan Corel. Ya nggak banyak sih, sedikit. Ya, jadi line tool ini untuk membuat garis sendiri ya, garis sendiri. Nanti kita bisa klik-klik ya. Tapi nanti agar lebih cepat kita akan gunakan garis yang nanti kalau segi 4 ya kita gunakan segi 4 itu akan jauh lebih cepat untuk membuat garis. Kemudian ada move tool. Move tool yang seperti tanda seperti ini. Ini nanti berfungsi untuk memindah objek kita. Jadi dari satu titik objek ke objek yang lain itu bisa kita pindah. Ya, termasuk nanti mengopi dan sebagainya itu kita bisa lakukan. Kemudian orbit ya ini untuk memutar dan sebagainya. Kemudian paint tool ya ini untuk pewarnaan ya sama seperti di Corel. Kemudian pen tool ini nanti wujudnya seperti tangan. Ini sebenarnya untuk menggeser layar. Jadi layar itu bisa kita naik turunkan dengan menggunakan gambar tangan ini. Jadi kita bisa naik turunkan dan sebagainya. Kemudian ada push. Push yang seperti ini berfungsi untuk menjadikan gambar satu dimensi menjadi tiga dimensi ya, nanti saya contohkan. Jadi dari gambar satu dimensi, dua dimensi ini kita jadikan tiga dimensi dengan push atau pull tool ya. Kemudian ada rectangle. Ini adalah untuk membuat objek kotak. Nanti kita kalau nanti makanya kemarin saya pesan silahkan membuat sketsanya jangan terlalu banyak lengkungan. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan banyak menggunakan fungsi rectangle tool atau objek atau tool kotak ini untuk membuat sketsa-sketsa atau ruangan-ruangan yang ada. Itu akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau nanti terlalu banyak lengkungan ya. Makanya kemarin saya minta jangan terlalu banyak lengkungan. Kemudian ada scale. Scale tool ini berfungsi untuk memperbesar, memperkecil objek ya, memperkecil objek. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya ajarkan bagaimana cara misalnya saya izinkan download pintu misalnya. Kamu sudah punya download pintu, Pak, pintunya kurang besar, bagaimana caranya? Nah, fungsi scale tool itu bisa kita gunakan untuk mempresisikan atau membuat ukuran pintu itu menjadi sesuai dengan ukuran desain yang sudah kita buat. Beda halnya kalau kamu buat sendiri ya. Kemudian ada arc tool. Arc tool ini membuat garis lengkung ya, membuat garis lengkung. Kemudian ada circle ya, lingkaran. Kemudian polygon. Nah, erase ini berfungsi sebagai penghapus. Jadi ini sama seperti di Corel, kita juga bisa menghapus apa garis-garis yang enggak penting. Jadi nanti akan kelihatan mana yang masih pemula, mana yang sudah pro. Kalau biasanya kita sebagai pemula itu pasti banyak garis-garis yang abnormal. Dalam artian mungkin kita membuat garis atau garisnya nggak nyambung dan sebagainya. Ya ketika kita pull nanti dia tidak bisa membentuk langsung seperti gambar tiga dimensi. Dia akan putus-putus ya. Nanti ketika kamu praktek kamu akan merasakan sendiri. Ya rotate. Nah, rotate ini berfungsi sebagai ya tadi memutar
dari 0 derajat sampai 180 derajat atau 360 dan seterusnya ya. Jadi nanti ini fungsi-fungsi yang akan kita gunakan, termasuk di sini ada teks ya, di sini ada juga ada teks ya. Ini fungsi-fungsi yang akan nanti kita gunakan. Nah, yang nggak kalah penting adalah toolbar view-nya ya, kamera. Kenapa ada kamera? Nah, orang-orang yang bekerja pada aplikasi tiga dimensi ini sangat penting ya. Kamera ini sangat penting. Top, front, right, back, left ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kamera yang salah, kadang sketsa yang kita buat, desain yang kita buat nanti nggak presisi ya. Misalnya harusnya berdiri tegak, ternyata kita salah menggunakan kamera, ternyata jadinya temboknya miring dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati dalam memilih kamera. Jadi kalau misalnya nanti kita membuat dasar apa namanya pondasi, maka kita gunakan kamera yang top. Kalau nanti kita akan membuat desain yang bagian depan, maka kita gunakan untuk front ya. Itu yang paling penting. Nanti ini sangat-sangat penting. Kemudian komponen ya di SketchUp itu sudah dilengkapi dengan komponen ya. Jadi kamu sebenarnya sudah diberi fasilitas. Di sana ada komponen ya, objek-objek yang kamu bisa gunakan untuk menghiasi ruangan dan sebagainya, tapi terbatas ya. Beda halnya kalau kamu nanti download di eh, Google. Ingat pesan saya, yang tidak boleh download adalah struktur bangunan utama ya. Kalau nanti ada bunga kemudian sofa boleh, tapi struktur bangunan utama tidak boleh ya, termasuk pewarnaan dan sebagainya ya. Nah, ini contohnya. Di sini nanti ada mobil ya, ada ruang meja, apa namanya, meja makan, kemudian orang. Nah, terus ada tempat sampah dan sebagainya. Ini banyak, ini hanya sampel di SketchUp-nya ya. Jadi hanya sampel di SketchUp-nya. Makanya nanti kamu silahkan pilih, kalau mau menggunakan yang di sini boleh pilih yang standar-standar aja, atau kalau misalnya mau lebih silahkan cari di Google, itu ada ya. Nah, kemudian ini material ya. Jadi di Windows di komponen itu juga ada material. Jadi nanti dari bentuk tembok ya, kemudian ada wood dan sebagainya. Ini kan kayu. Kemudian nanti mau kolam air dan sebagainya itu bisa ya. Karena kesempatan hari ini nanti kita tidak nanti fokus kita ke bangunan dulu. Setelah itu nanti baru ke apa namanya, ketampilan kalau dia kolam dan sebagainya, temboknya dan sebagainya. Ya, di sini sudah ada pilihannya. Nah, style ini hanya sebenarnya tampilan saja ya, tampilan di area kerja kita. Oke, sekarang saya akan masuk ke aplikasi ya, ke aplikasi. Oke, maaf sebenarnya ya. Oke, nah saya udah masuk ke aplikasi. Jadi nanti kalau yang belum masuk ke aplikasi, kamu bisa bisa apa namanya, langsung buka aplikasinya. Kemudian kalau nanti diminta template, silahkan pilih template. Nah, kebetulan saya sudah memilih template ini ya. Saya sudah memilih template ini ya. Ini ada bapak tua ya, bapak tua. Nah, nanti bisa memilih template ini yang apa namanya, kamu bisa gunakan ya, atau tidak menggunakan ini juga tidak masalah ya. Nah, baik, yang pertama kamu lakukan ketika sudah masuk ke aplikasi ini, yang pertama harus kamu perhatikan dulu ukurannya. Kemarin sudah saya minta untuk menggunakan ukuran meter. Nah, standarnya, defaultnya ketika kamu nanti sudah membuka ini, maka defaultnya adalah inci. Nah, mau tidak mau kita harus rubah dulu ke dalam bentuk meter. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengubah ukuran dalam bentuk meter, kamu bisa buka window. Di sini ada menu window ya. Kelihatan nggak? Sebentar. Kayaknya agak kepotong. Oke, ya nanti di
komputer kamu bisa dibuka. Jadi di sini ada menu window, ya, ada menu window di sini, ya, menu window. Nah, cuma di tampilannya nggak muncul ya. Ada menu window. Di sana nanti ada apa namanya model info, ya, ada model info, ya. Kemudian setelah itu kamu pilih unit, ya. Di sana nanti ada arsitektur, ya. Kemudian tinggal pilih desimal. Nanti di sana ada eh, meter. Oke, cuma di tampilan zoomnya nggak muncul. Nanti apa namanya, saya akan buatkan bagaimana cara mengubahnya melalui panduan, ya, biar kamu lebih mudah, ya, karena di tampilannya aplikasi di zoom nggak muncul, di sini muncul. Nanti saya buatkan apa namanya, saya buatkan panduannya biar kamu bisa mengubah dari inci ke meter. Oke, kalau sudah tinggal jalan. Kemudian yang nggak kalah penting adalah setelah ini kan kita akan membuat apa namanya bagian bawah dulu, ya, bagian bawah dulu. Maka saya pilih tool kamera, ya, kamera ke apa namanya bagian atas top. Nah, ini saya sudah berada di bagian atas. Nah, sekarang saya akan membuat, nah, untuk mempercepat saya akan membuat rumah ukuran 6 kali 6 dulu, ya. Itu akan biar lebih cepat saja, ya. Nah, di sini kita akan gunakan meteran di sini. Nah, ini kamu klik meteran di sini, ya. Karena tadi sudah saya ubah menjadi meter, ketika saya ukur di sini, nah, begini. Nah, ini sudah ada ukurannya nanti, ya. Nah, nanti ketika membuat desain rumahnya jangan mepet garis hijau. Jadi beri jarak 1 meter di sini. Misalnya saya geser ke kanan 1 meter, ya. Atau bisa menggunakan biar diklik sekali nanti, ya. Saya ulangi, ya. Klik garis hijau ini, klik sekali, kemudian geret ke kanan nanti, ya. Geret ke kanan, jangan diklik dulu, tekan angka tombol 1, kemudian enter. Maka ukuran ini ke sini ini adalah 1 meter. Kemudian yang bawah, klik sekali di garis merah, tarik ke atas. Nah, kanan bagian depan nanti saya buat halaman, saya berikan 2 meter. Saya tekan tombol 2, kemudian enter. Nah, jarak ini ke sini ini sudah 2 meter. Kemudian ke kanan 6 meter. Saya klik di sini, geser ke kanan, kemudian 6. Nah, ini ukurannya sudah 6 meter, ya. Kemudian klik garis ini ke sini juga 6. Nah, ukuran ini sudah 6 kali 6. Ini adalah ukuran 6 kali 6. Nah, selanjutnya kita akan membuat dindingnya. Ya, biasanya ketebalan dinding itu 10 cm. Ya, maka ini akan saya buat, ya. Ini ke sini 10 cm, 0,1, ketikkan saja 0,1, ya. Oh, ini berarti saya harus pakai koma, ya. Jadi nanti perhatikan pakai koma apa pakai titik, ya. Oke, ini saya pakai koma, komputer saya pakai koma. Kemudian ini ke sini 0,1, 0,1, enter, ya. Ke sini, ya, 0,1, enter. Ke sini 0,1, enter. Oke. Nah, kemudian, ya, nah, ini kan sudah ada pinggir dinding-dindingnya. Saya akan membuat pembagian ruangan di sini. Saya akan buat 2 kamar. Oke, berarti saya harus membagi ruangan ini dengan sama besar. Saya akan ambil dari sini, dari pinggir sini, ya, ke sini 3 meter. 3, enter. Nah, ini sini sama 3 meter. Kemudian ini ke sini juga 3, enter. Maka setiap ruangan ini sudah memiliki ukuran 3 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 3. Nah, bagian sini ini yang ke depan, ini akan saya jadikan ruang tamu. Maka ini akan saya bagi lagi. Kalau tadi 10 cm, maka ini akan saya bagi 2 menjadi 0,05 ke sini. Kemudian ini ke sini 0,05. Oke. Ke sini juga sama 0,05 karena saya bagi 2, 10 tadi. 0,05, ya. Kenapa? Karena satuan di sini adalah sudah
meter. Nah, biar kamu nggak bingung, garis ini harus kita hapus. Pakai apa penghapusnya? Pakai eras di sini. Saya pakai hapus eras. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya bentuk ruangan ini. Ya, sudah punya bentuk ruangan ini. Sekarang baru kita susun. Ya, kita susun menggunakan apa? Menggunakan rectangle. Objek kotak. Jangan pakai pensil. Kalau pakai pensil kelamaan. Pakai objek kotak. Oke, klik objek kotak. Nah, klik di sini, pastikan bertanda panah. Kalau bertanda panah nanti dia sudah menunjukkan garis kamu tepat. Klik sekali, sekali ya. Klik sekali, geret ke bawah sini. Oke. Ya. Kemudian, nah, kita bagi ruangan sama. Klik lagi sekali, geser ke sini. Oke. Lagi, klik sekali, geser ke sini. Oke. Nah, bagian depan karena ini ruang tamu, saya buat begini, klik sekali, kemudian ya. Oke, ya. Nah, terus Pak. Nah, kalau garis-garis ini benar, kamu akan kelihatan begini. Oke, saya ya. Kalau garis-garis ini benar, ketika saya ambil push, tool push di sini. Nah, ini akan terpisah. 1, 2, 3. Oke. Kemudian ini ya, dia berada pada satu blok. Kemudian kalau saya klik, saya tarik ke atas. Nah, ini sudah jadi bangunan kolam ikan ya. Nah, ya, jadi ini sudah menjadi bangunan. Jadi membuat rumah dengan desain ini jauh lebih cepat. Tapi ingat, teknik. Jadi setiap orang punya teknik masing-masing. Bagaimana cara kerja yang cepat dan lebih efektif ya. Jadi tadi ya saya kembalikan, pastikan menggunakan pensil objek kotak aja. Kalau dia membuat kotak-kotak begini, makanya kemarin saya sarankan jangan Pak menggunakan apa namanya, banyak lengkungan di sini. Oke, sekarang Pak, selanjutnya kita buat apa namanya, pintunya gimana? Oke, ya buat pintunya bagaimana? Nah, di sini saya kembali ke kamera top lagi, ya. Oke, ke kamera top lagi. Nah, saya akan buat pintu di bagian sini, dan nanti bagian depan. Oke, sekarang bagian kamar dulu, sama. Saya ambil meteran, klik. Biar bagus, ini saya kasih jarak 10 cm ke sini, 0,1. Oke. Kemudian biasanya pintu itu jaraknya 90 atau 80. Saya buat 80 aja atau 90. 0,9. Ya, 90 cm. Di sini sama. Saya buat ke sini 10 cm. 0,1 ya. Kemudian ke kanan, diklik sekali ya. Klik sekali, geser ke kanan 0,9. Oke. Sekarang, nah, untuk membuat ini kita nanti gunakan pensil. Oke, yang depan dulu. Saya ambil yang depan dulu ya. Nah, di depan saya pingin pintunya sebelah sini. Oke. Saya pakai penggaris lagi ke kanan 0,1 ya. Meteran ini penting ya. Kenapa penting? Karena ini akan membuat garis-garis kita presisi. 0,9 ya. Kemudian enter. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya garis-garis seperti ini. Nah, sekarang kita gunakan pensil. Ini kita kasih pensil di sini. Klik pensil. Ingat, pastikan ini bertanda silang. Klik di sini, ya. Klik di sini. Kalau silang tandanya dia benar. Klik di sini, klik di sini. Oke. Sekarang saya akan potong lagi yang di sini. Nah, fungsi membuat garis itu apa toh? Pak, sebenarnya kita membuat potongan-potongan ya pada kotak-kotak ini biar menjadi apa yang kita inginkan. Oke. Nah, sekarang ini saya hapus pakai apa? Eras. Ya, saya hapus pakai eras. Ini saya hapus, ya. Ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus. Ya, kemudian ini juga saya hapus. Oke, Pak, bawahnya hilang, nggak masalah. Nah, garis-garis nggak penting kita hapus dulu. Ya, ini saya hapus, ya. Garis-garis nggak penting ini kita hapus. Kenapa? Biar kita nggak bingung. Ya, oke. Nah, sekarang kita sudah punya wujud. Oh, ini ada ruang kamar, ini ada ruang kamar ya. Kemudian ini ruang tamu ya. Oke. Sekarang saya buat begini. Nah,
ya. Sekarang kalau saya push begini, ya, saya naikkan. Nah, sekarang saya sudah punya wujud rumah. Ya, ini sudah ada kamar, sudah ada, ya. Jadi cepet. Oke, saya kembalikan dulu. Ya, Pak, lantainya kosong. Oke. Caranya gimana Pak lantainya kosong? Oh, gampang. Kalau hanya membuat lantai kosong itu gampang. Ya, saya kembali ke kamera top dulu, boleh, button juga boleh. Ini saya buat garis aja di sini. Ya, saya buat garis di sini. Ya. Ya, ini sudah jadi. Kemudian nanti Pak, kamarnya saya pingin beda nanti, keramiknya boleh, saya garis di sini. Oke. Ini saya garis di sini. Ya. Contohnya nanti kalau misalnya saya kasih warna, ya saya kasih warna pen begini, ya. Saya misalnya pingin karpet, ya. Karpet. Oke, ini saya kasih ke warna karpet di sini. Nah, ini udah warnanya beda. Di sini berbeda. Ya, di sini berbeda. Ya, jadi ini hanya warna-warna bawaan saja ya. Nah, ini Pak, kok garisnya kelihatan? Saya pinginnya nggak kelihatan. Oh, bisa, gampang. Ini saya close dulu. Ya, saya kembali ke sini. Ini diklik kanan aja, kemudian hide. Oke, ini klik kanan, hide. Ya, jadi nanti garisnya jauh lebih halus, nggak kelihatan. Ya, nah, dia nggak kelihatan. Nah, ini nggak kelihatan. Nih saya klik kanan di sini. Ya, oke, hide. Ya, nah, baik anak-anak. Jadi kalau sudah seperti ini, ya, seperti ini, kita tinggal up atau push dia ke atas. Ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya struktur bangunan, ya, seperti ini. Ya, saya sudah punya struktur bangunan yang nanti ini akan saya kasih pintu, saya kasih jendela, saya kasih furniture, kemudian atap dan sebagainya. Nah, untuk hari ini, ya, saya hanya sampai di sini dulu karena nanti prosesnya masih panjang. Silahkan kamu mulai dari sketsa dasar kamu dulu, ukurannya sudah benar atau belum. Nah, di sini ya, nanti akan saya upload panduan ya untuk mengatur Windows, kemudian memunculkan kamera dan sebagainya ya. Jadi minggu ini ya tugas kamu adalah menyelesaikan sketsa kamu sesuai dengan sketsa yang sudah kamu buat kemarin, kamu tuangkan dalam aplikasi ini ya. Ingat, catatan untuk dinding itu hanya 10 cm ya, dinding 10 cm. Kemudian jadi kamu atur ketebalannya 10 cm, tetapi ukuran desain rumah kamu harus sesuai dengan yang sudah kamu sketsakan ya. Jadi tugas pertama kamu adalah seperti ini. Nah, kalau nanti terjadi kesulitan, silahkan temui saya di sekolah ya. Nanti akan saya saya flashback ya, saya ajari kesulitan kamu di mana ya, itu. Jadi minggu pertama sampai di sini dulu ya. Kalau kamu sudah menyelesaikan sketsa kamu di aplikasi itu sudah bagus ya. Kemudian kamu up atau kamu push. Kalau nanti jadinya seperti ini, berarti desain kamu benar, garis-garis kamu benar. Kenapa? Kalau nanti nggak bisa seperti ini, sekali ini kan saya angkat bersamaan ya. Ini saya angkat bersamaan ya. Kalau kamu perhatikan, ini ketika saya push ke atas, ini bersamaan. Nah, ya. Jadi sebesar apapun ukuran rumah kamu, ketika nanti garis-garis itu benar, ini mau diangkat secara bersamaan akan jauh lebih mudah ya. Oke. Nah, oke ya, untuk sementara kita sampai di situ dulu ya. Tugas kamu nanti menuangkan sketsa kamu ke dalam aplikasi Google SketchUp, kemudian kamu coba ya, kamu bentuk bisa menjadi seperti ini, seperti tugas yang atau demo yang sudah saya buat. Baik, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ya, nanti aplikasi sudah bisa kamu download di Bitly ya. Di Bitly sudah kamu download ya. Jadi untuk menu hari ini tidak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti tidak
malah bingung apa yang harus kamu lakukan ya. Jadi ingat, saya review pertama, ubah ukuran default SketchUp dari inci menjadi meter. Kemudian kedua, kamu bangun dulu struktur pondasinya dengan menggunakan bantuan kamera top bagian atas. Kemudian kamu gunakan meteran, ya kamu gunakan meteran, kemudian kamu buat garis ya sesuai dengan ukuran rumah kamu. Kemudian ketebalan dinding hanya 10 cm. Kalau nanti meter berarti 0,1 ya, 0,1. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya rasa belum. Nanti kalau sudah, atau sudah ada yang buat malahan ya, sudah ada yang mencoba duluan ya. Oke ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaan kamu via WhatsApp bisa, atau nanti bisa datang langsung ke sekolah biar lebih mudah untuk sharingnya ya, untuk mudah lebih sharingnya ya. Jadi seminggu ke depan tugas kamu adalah menuangkan sketsa itu dan bisa mempush atau membuat objek tiga dimensinya secara bersamaan ya, karena proses ini masih panjang sekali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Jadi anak-anakku semua, silahkan berimajinasi, silahkan mengimprove ruangan sketsa yang sudah kamu buat, mengimprove. Mau kamu tambahin apa silahkan, tapi ingat, struktur bangunan tidak boleh berubah ya, struktur bangunan tidak boleh berubah. Apa yang sudah kamu kumpulkan kemarin itu yang harus kamu bentuk atau kamu hasilkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah bergabung dengan kelas saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ke WhatsApp saya atau bisa bertemu dengan saya di sekolah. Tetap jaga kesehatan, kemudian jaga kebersihan. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.